Sudahlah, tutup, memang dia anak durhaka, kerak-keraka. Mungkin hukum karma itu nggak berlaku selama saya masih hidup, tapi lihatlah, sesudah nanti saya mati, Allah situ kuasa, hukum karma akan berlaku. Sebuah rekaman video lama itu mencuat kembali tentang ibunya Kiki Fatmala yang mengutuk Kiki Fatmala. Ya, kutukannya lumayan sadis juga sih. Dikatakan bahwa ibunya Kiki Fatmala itu sangat murka terhadap sosok Kiki Fatmala yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Ibunya itu mengkutuk bahwa Kiki Fatmala itu nanti matinya dalam keadaan tragis dan dia akan masuk neraka, bahkan di kerak nerakanya. Itu adalah kutukan ibunya Kiki Fatmala. Jadi saya sebetulnya tidak mau membahas masalah seperti ini karena ini masalah aib, tapi karena ini sedang trending, maka saya juga terpaksa tapi ya memang ini tujuan saya untuk memberikan edukasi kepada antum-antum semua bahwa terkadang apa yang kita lakukan kalau itu sudah melewati batas wajar, itu sudah sangat keterlaluan, maka hal-hal negatif itu akan datang. Dan itu sesuatu yang mungkin gak akan pernah bisa kita bayangkan seperti apa. Apalagi kalau sampai dikutuk dengan kutukan yang begitu dahsyat, berarti kelakuan yang sudah dilakukan oleh seseorang itu sudah sangat-sangat kelewatan dan sudah sangat-sangat melewati batas. Jadi saya tidak akan membahas masalah apa yang terjadi pada mereka, itu adalah aib mereka. Cuman saya ingin menyampaikan di sini bahwa terkadang doa orang tua itu kalau ya doa itu buruk. Makanya saya sering sampaikan, seburuk-buruk apapun anak itu jangan doakan yang buruk-buruk. Doakan aja supaya didapat hidayah. Kenapa? Karena yang terpenting adalah anak itu adalah sosok dari kita sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan. Anak itu adalah sosok dari kita sendiri. Apa yang terjadi kepada anak itu adalah hasil dari didikan kita. Ingat, apa yang terjadi kepada anak itu adalah hasil dari didikan kita. Kalau anak itu mengecewakan, mungkin memang kita yang harus banyak introspeksi. Jangan-jangan memang kita yang salah mendidik. Jangan-jangan memang kita selalu memotivasi dengan motivasi yang salah. Jangan-jangan kita itu selalu mengarahkan mereka kepada jalan yang salah. Jadi banyak-banyak kita yang introspeksi. Jadi jangan semuanya dilimpahkan kepada kesalahan anak, karena bisa jadi memang kita punya andil besar dalam kesalahan itu. Karena bagaimanapun madrasah pertama anak adalah orang tuanya. Jadi bagaimana mungkin kesalahan harus dilimpahkan semuanya kepada anak, sedangkan orang tua lepas tangan, padahal mereka yang mendidik anak-anak itu. Nah, Kofizen semuanya, ini adalah pelajaran bagi kita bersama. Kalau kita pikir-pikir menggunakan keimanan kita, ternyata apa yang disumpahkan ibunya Kiki Fatmala betul-betul terjadi. Ibunya Kiki Fatmala mengatakan bahwa sumpahnya, kutukannya tidak berlaku ketika si ibu masih hidup. Tapi ketika ibu sudah meninggal, maka pada saat itulah Allah akan menampakkan kutukan itu akan terjadi. Dan pada akhirnya sampai si Kiki Fatmala meninggal. Dan kita akan melihat dalam kacamata Islam bahwa ketika setelah ibunya meninggal, nyatanya kehidupan Kiki Fatmala itu tidak baik-baik saja, sampai dia memutuskan menjadi Kristen, murtad dari Islam. Dan kemudian setelah dia murtad, kemudian dia mengalami banyak penyakit, kalau nggak salah kena kanker, harus kemoterapi dan sebagainya. Kemudian setelah itu meninggalnya dalam keadaan murtad. Dia tidak lagi masuk Islam, tapi dia mati dalam keadaan Kristen dan dikebumikan juga dalam keadaan Kristen. Kalau kita pakai kacamata Islam, murtad dari Islam itu sudah sangat-sangat dosa besar, ya, satu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama kalian, fayamut, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan kafir, dan dia akan terhapus seluruh amal kebaikannya di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk orang-orang yang akan menjadi ahli neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jelas memberikan sebuah gambaran kepada kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni siapapun yang mati dengan membawa dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain itu. Meskipun mungkin dosa kita besar-besar, sangat besar, banyak, bernumpuk-numpuk,
Tapi kalau kita nggak musyrik, kalau kita nggak kafir, kalau kita nggak murtad, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan mengampuni kita. Tapi kalau kita pada taraf kafir, taraf murtad, maka Allah janjikan kita akan dikekalkan di dalam neraka. Jelas sekali. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam, maka agamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Jelas itu ya. Maka apa yang disampaikan oleh ibunya Kiki Fatmala, kalau kita pakai kacamata Islam, betul-betul terjadi, betul-betul menjadi sebuah kenyataan, betul-betul menjadi sebuah fakta, realita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita untuk menjadi satu pelajaran. Berhati-hatilah ya, berhati-hatilah. Kita nggak tahu masalah apa mereka, internalnya seperti apa, itu masalah aib mereka. Cuman yang kita jadikan pelajaran di sini adalah apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah disumpahkan betul-betul menjadi kenyataan, dan ini membuat kita waspada. Semakin kita waspada, semakin kita menjadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.